Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Aminati. Saya dari Sistem Informasi 2018B, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi atau mata kuliah dari perancangan berorientasi objek tentang diagram UML pada sistem informasi rental mobil. Sebelumnya saya akan membacakan studi kasus. Studi kasusnya diantaranya, usaha rental mobil adalah usaha yang membantu masyarakat yang memerlukan jasa persewaan mobil untuk berbagai keperluan. Saat ini pemesanan untuk merental mobil pada salah satu PTX mulai berkurang dikarenakan kuatnya persaingan antara sesama pengusaha jasa rental mobil. Dan juga promosi PTX belum efisien, di mana promosi hanya dilakukan dengan cara memasang iklan poster di dekat daerahnya. Dengan cara promosi seperti ini, jumlah perental pada PTX ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dan jika jumlah perental tidak juga bertambah, maka lama-kelamaan PTX ini tidak bisa menanggung biaya operasi perusahaan dan akan menyebabkan kebangkrutan. Dari uraian masalah ini kan dibutuhkan perancangan diagram UML. Di antaranya ada use case diagram, ada activity diagram, class diagram, dan juga sequence diagram. Nah, sebelum ke diagram-diagram tersebut, saya sudah membuat skenario use case dan ada beberapa use case yang akan digunakan. Di antaranya nama use case login. Nah, aktornya customer juga admin. Tipenya primary, tujuannya untuk registrasi atau untuk masuk ke halaman dari website tersebut. Di sini ada interaksi ada tabel di mana ada aktor dan juga sistem. Ini adalah kegiatan yang terjadi antara aktor dan sistem, diantaranya ketika user membuka website baik customer ataupun admin, maka sistem menampilkan informasi sewa mobil dan juga akan menampilkan tampilan login. Kemudian dari user tersebut diharuskan untuk memasukkan ID dan password jika sudah memiliki akun, tapi jika belum memiliki akun, user harus daftar terlebih dahulu. Kemudian sistem akan mencek valid atau tidaknya data inputan tersebut, lalu masuk ke aplikasi sewa mobil apabila sudah tervalidasi. Use case kedua yaitu use case rental mobil. Aktornya customer admin. Dengan membuka menu rental mobil, sistem akan menampilkan pilihan dari beberapa mobil yang tersedia di perusahaan. Kemudian user itu akan memilih mobil yang akan disewa, lalu sistem menampilkan data mobil yang dipilih, kemudian user mengisi data lama sewanya, kemudian sistem tersebut akan menampilkan rincian biayanya. Setelah user melakukan pembayaran, maka sistem itu akan meminta konfirmasi pembayarannya. Setelah dikonfirmasi oleh user, maka sistem akan otomatis menyimpan data pelanggan, data transaksinya. Kemudian nama use case ketiga adalah data transaksi. Data transaksi ini aktornya customer admin, ya tujuannya untuk melihat data transaksi yang sudah terjadi. Nah, aktor di sini dapat melakukan kegiatan membuka menu data transaksi ya maksudnya. Kemudian sistem akan menampilkan data transaksi terbaru. Kemudian dari usernya sendiri atau customernya sendiri bisa menyimpan data transaksinya. Kemudian use case yang selanjutnya adalah data mobil. Aktornya customer admin. Kalau misalkan di sini ada tabel kegiatan pada admin, di mana admin ini membuka menu data mobil, kemudian sistem menampilkan data mobil, lalu admin tersebut melakukan updating data. Dan sistem akan mengkonfirmasi updating lalu menampilkan data yang sudah diupdate. Laporan. Untuk laporan di sini aktornya admin, tipenya primary, tujuannya untuk membuat laporan rental mobil. Jadi tugasnya di sini adalah admin. Ketika admin membuka menu laporan, maka sistem akan menampilkan jenis laporan yang ada di sana, kemudian dipilihlah laporan yang akan dicek. Kemudian sistem menampilkan data laporan yang dapat dicetak. Nah, berikut saya akan tampilkan
tampilkan desain dari use case. Yang pertama, saya membuat use case terlebih dahulu dari sistem informasi rental mobil. Nah, pada aplikasi ini, aplikasi yang saya gunakan adalah Rational Rose, di mana ada dua aktor, yaitu customer dan juga admin. Nah, di sini ada dua aktor dan juga beberapa use case yang seperti sudah tertulis pada skenario sebelumnya. Nah, customer ini namanya aktornya itu diambil dari sini dan diberi nama customer. Kemudian customer ini bisa melakukan 3 kegiatan di sini. Nah, kegiatan di sini ada informasi sewa mobil, memilih menu rental mobil, dan juga data transaksi di sini. Nah, tapi di antara ketiga ini, 2 use case dari customer diperlukan memenuhi dulu use case login tersebut, karena sebelum customer dapat memilih menu rental mobil dan juga melihat data transaksi, customer perlu memiliki akun terlebih dahulu, sama halnya pada admin. Nah, admin juga punya use case data mobil, laporan, dan juga data transaksi. Tapi ketiganya di sini perlu login sama seperti customer. Nah, login di sini ada lagi terbagi 2 use case, di mana ada include dan ada extend. Nah, include di sini, include itu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, di mana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Jadi sebuah use case ini daftar bagian dari use case login. Jadi sebelum kita login, kita harus daftar dulu. Dan apabila sudah login tapi kita salah, maka akan ada use case atau kegiatan lain yang mengkonfirmasi bahwa username atau password yang kita masukkan itu salah. Baik, di sini berikutnya ada activity diagram setelah use case. Kemudian saya membuat activity diagramnya. Yang pertama, di sini kan tadi ada 2 user, yaitu customer dan juga admin. Kemudian langkah pertama di sini ada bentuk bulat hitam, namanya itu start state, dimana ini untuk mengawali aliran kerja. Kemudian dilanjutkan dengan transisi yang berikutnya menghubungkan. Jadi tanda arah panah ke bawah ini menghubungkan dari aliran sebelumnya ke aliran yang berikutnya. Kemudian di sini ada activity state-nya. Yang pertama membuka website, dilanjut dengan activity state daftar. Kemudian setelah daftar ada activity state login. Kemudian setelah login, aliran yang berikutnya di sini ada komponen yang lain yang namanya decision. Nah, decision di sini adalah komponen untuk menambah titik keputusan pada aliran kerja. Artinya apabila kita ada 2 keputusan, nah kita menggunakan decision ini. Di sini ada 2 keputusan yaitu salah dan juga benar, dimana jika ketika login ini kita melakukan kesalahan dari segi username ataupun password, maka kita akan kembali ke login. Apabila benar loginnya, maka dilanjut dengan activity yang berikutnya, yaitu memilih menu rental mobil untuk customer. Kemudian customer juga bisa memilih menu sewa mobil. Yang kemudian aliran berikutnya yaitu data transaksi yang bisa dilakukan oleh customer juga dan juga admin. Kemudian setelah data transaksi, maka customer ini bisa menerima data transaksinya. Kemudian dari data transaksi ini, kemudian dilanjut kegiatan dari admin ini bisa mengupdate data mobil dan juga membuat laporan. Jadi ada beberapa komponen yang dibuat di sini yang digunakan, diantaranya start state, kemudian ada activity state, terus juga ada transition yang arah panah, ada decision, kemudian ada end state-nya ya. Mohon maaf saya
data dari rational rows-nya sudah terhapus, jadi hanya ada PDF-nya, tapi di sini harusnya ada end state-nya. Tuh. Dilanjut ke kelas diagram. Nah, kalau kelas diagram di sini saya buka di rational rows lagi. Di sini kelas diagram ini ada beberapa entitas. Di antaranya ada entitas pelanggan, ada entitas login, admin, mobil, transaksi, dan laporan. Di mana ada atribut dan juga ada operasinya. Untuk satu persatu dulu ya, dari login dulu. Login ini atributnya ada username dan juga password, dan operasinya di login ini kita bisa membuat, edit, dan juga hapus. Selain kita bisa membuat akun, kita juga bisa mengeditnya dari segi mengedit atau merubah password dan juga username, kemudian bisa menghapus akun. Nah, di sini di login. Kemudian di pelanggan ini atributnya ada ID pelanggan, nomor KTP, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamat, nomor HP, dan kemudian operasinya di sini pelanggan ini bisa mendaftar, terus memilih kendaraan dan juga bertransaksi. Kemudian admin, entitas admin ini ada ID admin, ada nama admin, dan admin ini operasi yang bisa dilakukan di sini bisa melayani, terus update data mobil dan juga membuat laporan. Kemudian mobil, dan di sini ada entitas mobil. Entitas mobil di sini data-data yang ada atau atribut yaitu nomor mesin, nomor rangka, nomor polisi, merek, warna, tahun pembuatan, dan harga sewanya. Nah, mobil ini bisa dioperasikan dan operasinya di sini yaitu direntalkan. Kemudian transaksi. Transaksi ini ada beberapa atribut yaitu nomor transaksi, ID admin, ID pelanggan, nomor mesin, tanggal rental, tanggal kembali, dan bayar sewa. Dan untuk operasinya yaitu isi. Kemudian laporan, di sini ada atribut kode laporan, ID admin, dan nomor transaksi, dan untuk operasinya saya tiadakan. Nah, di sini ada beberapa aliran atau ikatan antara entitas-entitas atau entitas-entitas yang ada di sini. Seperti pelanggan nih, ada aliran ke login dan juga admin ada aliran ke login, dan di sini merupakan saya menggunakan realization. Jadi kelas di mana sebuah kelas ini memiliki keharusan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan kelas lainnya. Jadi untuk pelanggan dan admin ini punya ikatan ke entitas login. Jadi sebelum bisa membuka akunnya, jadi pelanggan dan admin ini atau customer admin ini perlu untuk login terlebih dahulu. Kemudian untuk admin ini ada arah ke laporan, di mana penggunaan dari pelanggan ke transaksi, mobil ke transaksi, terus admin ke laporan, transaksi ke laporan ini menggunakan dependensi. Jadi kelas-kelas ini punya ketergantungan pada kelas lain, tapi tidak sebaliknya gitu. Mungkin itu untuk kelas diagram. Kemudian yang terakhir ini ada sequence diagram. Baik, selanjutnya di sini ada tampilan dari sequence diagram. Untuk sequence diagram saya membuat dua ya. Yang pertama login, yang kedua sewa mobilnya. Nah, untuk login terlebih dahulu. Jadi user, di sini aktornya ada user yang menggunakan website tersebut harus login. Kemudian ada objek menu utama, form login, dan objek detail, di mana user ini akan berinteraksi dengan objek-objek yang lain. Yang pertama, user melakukan login, kemudian arahnya ke menu utama,
Kemudian dari menu utama akan menampilkan tampilan login berupa form login. Nah, dari form login ini kemudian dari user akan melakukan kegiatan menginput username dan juga input password pada bagian halaman form login. Dan juga setelah input keduanya akan mengklik bagian login yang ada di form login. Kemudian setelah dari form login, ketika sudah mengklik login tersebut, maka inputan login ini akan diproses di bagian objek detail. Ketika sudah tervalidasi, maka dari detail ini akan menampilkan menu rental mobil kepada user. Begitu. Kemudian sewanya, dan di sini juga ada aktor lagi, terus ada objek lagi. 3 objeknya yaitu menu utama, menu sewa mobil, dan detail. Dimana yang pertama, ketika sudah login kan tadi pasti user akan diberikan tampilan oleh sistem, oleh menu utama ini langsung ke informasi rental mobil. Jadi menu utama ini akan menampilkan informasi rental mobil kepada user. Lalu user ini memilih menu rental mobil ketika akan menyewa. Kemudian dari menu utama akan menampilkan menu rental mobil dan berpindah ke objek menu sewa mobil. Setelah itu dari user sendiri akan memilih mobil sewa yang ditampilkan dari objek menu sewa mobil ini. Memilih mobil sewa, kemudian dari menu sewa mobil ini user akan menginputkan data-datanya seperti input lama pinjam dan yang lainnya. Kemudian akan klik sewa masih di objek menu sewa mobil. Kemudian inputan yang sudah dimasukkan ini akan diproses di bagian objek detail. Nah, kemudian setelah tervalidasi atau terkonfirmasi, maka dari sistem ini akan menampilkan data transaksi kepada user. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.